Tak cuma Rossi, Marc Marquez juga komentar soal balapan di Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat akan menjadi salah satu tuan rumah MotoGP Maret 2022. Sejumlah pembalap top MotoGP turut berkomentar terkait penggunaan sirkuit tersebut. Sirkuit Mandalika sendiri memiliki konsep yang unik. Sirkuit ini memiliki lintasan balap yang merupakan jalan umum di area wisata. Selain itu, sirkuit ini menawarkan pemandangan yang ciamik berupa laut dan perbukitan karena berada di area wisata. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menyebut faktor keamanan menjadi penting dalam balapan di lintasan balap yang terbuka. Dia juga menyebut akan sangat tidak mudah membalap di sirkuit Mandalika. Saya sudah melihat tata letaknya dan video lintasannya. Terlihat ada beberapa tikungan untuk melaju cepat, itu akan menyenangkan untuk balapan. Tapi untuk memahami sirkuit secara keseluruhan, trek harus selesai lebih dulu. Dan saya turun langsung dengan motor untuk mencobanya, kata Rossi dalam wawancara dengan Lucy Wiryono yang diunggah ulang oleh akun YouTube. Nurdian Korindo, 20 Mei 2021 lalu. Seperti yang Anda bilang, begitu banyak tuntutan pada sirkuit ini karena cuaca di Indonesia sangat panas. Saya turun balapan di Indonesia pada tahun 1996 dan tahun 1999. Saya ingat cuacanya lebih panas dari Malaysia. Jadi ini akan sangat sulit, terlebih lagi trek akan sangat dekat dengan laut. Jika sangat terik, maka kita bisa langsung terjun ke laut, tutur The Doctor sembari tertawa. ITDC perbaiki drainase sirkuit Mandalika jelang MotoGP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Drainase atau sistem saluran air di area sirkuit Mandalika akan segera diperbaiki jelang perhelatan MotoGP 2022. Perbaikan drainase sudah direncanakan oleh ITDC dan menjadi evaluasi dari penyelenggaraan World Superbike Mandalika pada tanggal 19 sampai 21 November lalu. Seperti diketahui, saat World Superbike terjadi hujan lebat selama 2 hari dan menimbulkan genangan di beberapa area sirkuit, yakni di tribun penonton. Genangan juga terjadi di area Dry UMKM. Area sirkuit yang masih berupa tanah menyebabkan jalan masuk atau keluar berair dan licin, sehingga mengganggu kenyamanan penonton yang keluar maupun masuk ke area sirkuit. Managing Direktur ITDC Mandalika Bram Subiandoro menjelaskan perbaikan drainase akan segera direalisasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Kami sudah merencanakan perbaikan drainase di dalam area penonton. Beberapa tempat yang kurang sempurna akan kami kerjakan, jelas Bram pada Kamis 26 November 2021. Selain drainase, penataan akan dilakukan di jalur masuk logistik sehingga keluar masuk kendaraan bisa lebih cepat. Kami juga melakukan perbaikan agar masuknya logistik lebih cepat. Semua perbaikan akan selesai dalam waktu 2 bulan. Kalau di dalam sirkuit sendiri sudah tidak ada masalah, kata dia. Sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah pada seri kedua MotoGP yang berlangsung pada 20 Maret 2022. Setelah seri MotoGP di Qatar,
Selain itu, sirkuit Mandalika juga akan menjadi tempat tes pramusim MotoGP pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. World Superbike umumkan kalender musim 2022. Sirkuit Mandalika jadi seri ke-11. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. World Superbike akhirnya telah mengumumkan kalender kompetisi untuk musim 2022. Dari jadwal sementara ajang balapan yang akrab disebut WSBK tersebut, seri Indonesia yang dimainkan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat itu akan menjadi seri ke-11 dan digelar November 2022 mendatang. Melansir dari laman resmi WSBK pada Jumat 26 November 2021, dalam kalender sementara itu terdapat 13 seri balapan dengan 2 seri masih menunggu pengumuman lebih lanjut. WSBK 2022 akan dimulai pada April tahun depan. Gelaran tersebut akan diawali oleh tes pramusim yang diselenggarakan pada 4 hingga 5 April 2022, yang mana tes itu akan dilangsungkan di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Seperti musim 2021, 9 seri pertama WSBK akan bergulir di Eropa. Balapan pembuka akan diselenggarakan di sirkuit Motorland Aragon pada 8 hingga 10 April tahun depan. Kemudian untuk seri kedua bergeser ke sirkuit Assen, Belanda pada 22 hingga 24 April. Lalu sirkuit Estoril, Portugal akan menggelar seri ketiga mulai dari 20 hingga 22 Mei. Di seri keempat akan bertolak ke sirkuit Misano, Italia pada 10 sampai 12 Juni. Setelah itu, tur Eropa akan berlanjut ke sirkuit Donington Park, Inggris, sirkuit Autodrome Moss, Republik Ceko, sirkuit Marc de Cars di Prancis, sirkuit Catalunya di Spanyol, dan akhiri di sirkuit Algarve, Portugal pada 7 hingga 9 Oktober. Sembilan tur Eropa pun berakhir. Setelah itu, WSBK 2022 akan melewat ke sirkuit San Juan, Argentina pada 21 hingga 23 Oktober. Setelah dari Argentina, para pembalap akan kembali berlaga di sirkuit Mandalika yang dijadwalkan pada 11 hingga 13 November. Sebagaimana diketahui, sirkuit ini baru saja menjadi seri penutup WSBK 2021, yang mana Toprak keluar sebagai juara dunia untuk pertama kalinya. Sirkuit Mandalika tidak hanya menjadi tuan rumah untuk WSBK saja, melainkan untuk WSSP 2022 juga. Sementara itu, sirkuit Phillip Island di Australia kembali bergabung ke kalender WSBK 2022 setelah absen 2 musim karena pandemi COVID-19. Sirkuit ini akan menjadi seri ke-12, akan tetapi untuk masalah tanggal belum diumumkan oleh pihak WSBK. Kemudian untuk seri ke-13 ada tanggal dan sirkuit masih akan diumumkan lebih lanjut. Tanggal itu untuk seri penutup ini akan dikonfirmasi setelah panitia melakukan analisis logistik yang dihadapi selama pandemi COVID-19. Berikut kalender sementara WSBK 2022. 8 hingga 10 April di Motorland Aragon, Spanyol. 22 hingga 24 April di TT Sirkuit Assen, Belanda. 20 hingga 22 Mei ada di sirkuit Estoril, Portugal. 10 hingga 12 Juni sirkuit Dunia Misano, Marco Simoncelli di Italia. 15 hingga 17 Juli di Newton Park, Inggris. Kemudian 29 hingga 31 Juli Autodrome Moss, Republik Ceko. Di 9 hingga 11 September di sirkuit De Vries Magnus di Prancis. 23 hingga 25 September ada di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol. Pada 7 hingga 9 Oktober di Autodrome Internacional de Algarve, Portugal. Kemudian 21 hingga 23 Oktober di sirkuit San Juan Vilicum, Argentina. 11 hingga 13 November ada di sirkuit Jalan Internasional Pertamina Mandalika, Indonesia. Tanggal akan segera ditetapkan. Sirkuit Grand Prix Pulau Phillip, Australia. Seri ke-13 akan segera diumumkan. Masih belum diketahui.